By the way, salah satu peserta yang ada di situ, yang ikut game itu, tiba-tiba tuh kayak dibawa sama petugasnya, kayak entah mau dibawa kemana, aku juga belum tahu. Anyway, si preman itu tadi sepertinya udah mulai luluh nih sama ibu-ibunya tadi. Soalnya si premannya tuh udah mulai kelihatan baik nih sama ibunya, udah kayak oke deh join aja di geng gue. Akhirnya mereka ini berhasil berkumpul bersama dan si bapak-bapak kacamata tadi tuh minta maaf sama temennya karena gara-gara dia kita akhirnya mencar, jadi milih simbolnya tuh kayak beda-beda gitu. Terus ya udah, karena si bapaknya ini baik, ya udahlah langsung dimaafin aja tanpa pikir panjang atau mikir yang aneh-aneh ya ke dia. Lalu guys, dari 187 orang ada yang tereliminasi sekitar 79 orang dan kini sisa 108 peserta doang. Dan ketika semakin banyak yang tereliminasi, hadiahnya atau duitnya tuh semakin nambah terus gitu loh guys. Lalu akhirnya mereka ini dapat jatah makan lagi. Kali ini mereka tuh cuma dapat telur sama satu minuman doang. Tentunya ini nggak bikin kenyang dong, apalagi untuk para preman yang rakus banget. Ya karena si preman itu dan komplotannya itu rakus dan nggak kenyang, akhirnya mereka ini curang nih guys. Jadi antri lagi, antri makanan, nyerobot makanan orang lain. Ya udah kan, pas bagian orang terakhir tiba-tiba makanannya udah habis gara-gara itu preman ngerebut jatah makan orang lain. Kasian banget ya, padahal udah capek-capek tiba-tiba makanannya diambil. Terus orang itu yang nggak terima makanannya diambil, dia langsung emosi dong, langsung nyamperin tuh preman kayak marah-marah gitu. Terus akhirnya si preman itu sama si orang yang labrak itu berantem dong. Ya kalian tau lah, karena si preman itu paling kuat, sementara orang yang ngajak berantem itu kayak kecil. Ya udah pasti kalah dong itu orang. Kasian banget sih itu orang dipukulin sama itu preman tanpa ampun sampai dia metong di tempat. Lalu guys, orang-orang yang udah metong itu kan ditaruh di dalam peti gitu kan. Nah, aku pikir itu kayak mau dibakar. Ternyata enggak, mereka tuh kayak diturunin gitu masuk ke suatu tempat rahasia gitu. Ternyata orang yang dibawa sama petugas di awal video tadi itu peserta juga, tapi dia ini dokter. Dan dia ini disuruh untuk mengambil organ-organ tubuh dari orang yang sudah tereliminasi. Dan organ-organnya ini kayak dijual supaya dapat duit. Ya aku nggak perlu nunjukin potongan videonya ke kalian karena ini sangat menyeramkan guys. Jangan deh, mending kalian nonton sendiri ya. Nah balik lagi, polisi yang nyamar jadi petugasnya itu sempat dicurigai karena setiap dia ditanyain dia tuh kayak nggak tahu apa-apa dan kebingungan. Soalnya kan dia bukan si nomor 29 karena dia udah ngebunuh itu orang kan. Terus peserta tadi yang dokter itu tadi yang ngebantu mengambil organ-organ itu tuh dikasih bocoran gitu loh untuk permainan berikutnya karena dia ini udah ngebantuin ngambil organ-organ tubuh gitu guys. Akhirnya peserta ini yang dokter tadi itu ingin gabung sama tim yang paling kuat, which is si preman itu bersama teman-temannya. Karena ini ada kaitannya dengan permainan berikutnya, makanya dia harus bergabung sama tim yang paling kuat. Awalnya si preman ini kayak nggak mau terima, kayak fungsinya apa lo gabung sama gue, keuntungannya apa. Tapi karena orang ini tahu nih permainan berikutnya itu apa, akhirnya si preman itu menerimanya untuk masuk ke gengnya. Terus begitu jam tidur kan ruangannya digelapin gitu ya, tiba-tiba si preman itu bersama teman-temannya ini kayak menyerang semua peserta yang lemah-lemah, kayak dibunuh-bunuhin gitu loh guys. Mungkin supaya saingannya berkurang ya, tapi ya bukan gitu caranya. Pas pada semuanya heboh, ricuh, pada saling menyerang satu sama lainnya, tiba-tiba si kakek kayak berdiri paling ujung terus ngomong kayak, please jangan saling menyerang, kalau kalian begini terus pada hilang semua, pada metong semua, nggak akan ada gunanya. Ya setelah kakek itu ngomong, akhirnya semua pada berhenti, udah nggak saling serang lagi. Dan akhirnya lampunya dihidupin guys. Tapi dari pertempuran tadi metong 27 orang, jadi sisa 80 orang di situ. Terus singkat cerita, si mbaknya sama si premannya ini sempet-sempetnya dong dia di toilet, ya ampun. Terus pas lagi mantap-mantap, si ibunya ini tuh ngomong ke si preman, lo gak akan ninggalin gue kan, lo akan sama gue sampai titik akhir kan. Terus si preman itu kayak, iya kok, gue janji akan sama lo sampai akhir gitu. Terus si ibunya ngomong, kalau misalkan lo ninggalin gue, lo akan gue bunuh gitu. Wah, alemong nih. Lalu next ganti adegan sama polisi yang nyamar tadi. Nah dia ini kan lagi istirahat kan di kamarnya, udah gelap nih. Dia buka HP sambil kayak nulis notes gitu kan di HP-nya. Terus lagi-lagi ada orang yang batuk-batuk dong dari samping kamarnya.
Tapi ini tuh bukan batuk biasa, ini tuh melainkan kode Morse. Dan sepertinya di kode Morse itu ada kata-kata 29, which is itu nomor kamarnya. Sepertinya ada yang mencurigai tentang keberadaan dia gitu. Keesokan harinya, para peserta bersiap untuk menghadapi permainan ketiga. Kali ini permainannya peserta harus membentuk regu sebanyak 10 orang. Nah, karena si preman ini udah tahu game berikutnya itu apa, karena dikasih tahu sama si peserta yang dokter tadi, dia ini mengumpulkan orang-orang yang cuma cowok doang supaya timnya ini kuat dan tak terkalahkan. Terus kasihan banget dong ibu-ibunya tadi yang udah enak-enak di toilet sama itu preman, nggak bisa join di kelompoknya, nggak diterima sama itu preman. Dia dibuang aja, disingkirkan dari kelompok. Parah banget, abis mandi sepah dibuang ya guys. Lalu singkat cerita, grupnya si bapak ini kan cuma 5 anggota. Makanya dia harus berpencar lagi mencari orang lain nih untuk join ke grupnya. Dan dia tuh juga bingung, soalnya kan dia nggak tahu gamenya seperti apa. Jadi dia nggak bisa milih, dia harus cari orang yang kayak apa gitu. Singkat cerita, mereka ini udah berhasil menemukan kelompoknya nih bapaknya. Cuman kurang 1 anggota. Tiba-tiba muncul ibu-ibu yang udah dibuang sama itu preman, tiba-tiba langsung nimbrung aja di grup itu. Nah, akhirnya mereka tahu kan kalau permainan berikutnya adalah tarik tambang. Nah, di situ si tim bapak-bapaknya tuh kayak kebingungan dan panik. Soalnya di tim itu udah ada 3 cewek, 1 kakek-kakek. Wah, ini mah udah fix kalah sih. Timnya bakal menjadi tim yang terlemah ya. Jadi cara mainnya tuh mereka ini diacak kan. Jadi tim siapa melawan tim siapa, tapi diacak gitu loh. Kalau timnya menang, mereka semua akan selamat. Tapi kalau mereka kalah dan ketarik gitu sampai jatuh, ya udah mereka bakal kayak langsung dijatuhin gitu dari atas sampai metong guys. Nah, tentunya tim yang isinya preman-preman tadi menang dengan gampangnya guys. Lalu berikutnya tim si bapak-bapak ini melawan tim lainnya, dan tim lainnya tuh cowok semua. Sementara tim bapak-bapaknya ini ada kakek-kakek, ada 3 cewek. Wah, langsung panik dan bingung nih, udah fix nih pasti kalah gitu kan. Tapi walaupun secara fisik timnya ini jelas kalah, untungnya si kakek-kakek ini punya strategi yang cemerlang. Soalnya si kakek-kakek ini dulunya waktu kecil sering banget main tarik tambang, makanya dia ini udah berpengalaman banget guys. Nah, setelah mereka mengatur strategi sedemikian rupa dan udah mantep banget, ya udah akhirnya permainan tarik tambang pun dimulai. Nah, di sini tuh cukup sengit banget sih guys. Awal-awal tim bapak-bapak ini bersama kakek dan 3 cewek ini kayak sempet mau menang gitu kan. Nah, tapi pas tengah-tengah dia kayak ketarik lagi, menang lagi, ketarik lagi guys. Pas mereka nih mau jatuh, bener-bener tipis sedikit lagi mau kayak jatuh ke bawah. Nah, si bapak-bapak kacamata ini punya trik yang cemerlang gitu. Idenya tuh sangat-sangat brilian gitu. Nah, si bapak-bapak kacamatanya ini nyuruh mereka maju 3 langkah. Nah, abis itu langsung menarik dengan sekuat tenaga supaya tim sebelah itu kayak langsung kayak jatuh gitu loh guys. Oke guys, jadi itu spoiler episode keempatnya. Apakah kalian mau lanjut ke episode berikutnya? Komen di bawah. Kira-kira apa yang terjadi setelah mereka menang? Apa game yang menunggu di depan mereka? Apakah lebih ekstrim? Oke, keep on watching. Thank you. Bye.